Kemarin ada seorang meninggal dunia, seorang ibu. Keluarga menceritakan sekian tahun sudah meninggal dunia. Ada satu projek dari pemerintah mau buat jalan di situ. Jadi semua makam-makam kuburan yang ada di situ mesti dipindah. Pas mereka dikubur seorang ibu yang sudah meninggal dunia sekian tahun, dibongkar kubur, dibuka, dicium harumnya macam harum misk. Semua orang yang datang bekerja merasa harumnya luar biasa. Harumnya membuat hati tenang. Harumnya yang tidak pernah kita dapat di dunia. Itu keluar dari dia punya kubur. Akhirnya ditanya dia punya keluarga, apa amalan seorang ibu ini sambil boleh dapat kubur macam itu harumnya? Mereka menjawab, ibu kami tidak pernah tidur malam hari sampai membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Setiap malam Allah bukan hanya terangkan kuburannya, tapi Allah harumkan. Harum luar biasa. Dan itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 30 ayat, 30 ayatan syafa'at li sahibiha, 30 ayat yang membantu, yang menolong seorang masuk kubur, diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Apa itu 30 ayat? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan ini juga menjadi sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tuan-tuan jamaah sekalian cuba bertanya diri, berapa kali kita baca surat Al-Mulk? Ini bahan suratul Mulk 30 ayat, kalau kita duduk tidak lebih dari 15 minit, 20 menit. Tapi 15 menit mahal. 15 menit jamin kita selamat dari siksa kubur. Tapi banyak manusia yang lalai. 15 menit boleh kita selamat di alam kubur, tapi kita lalai, sepertinya kita sudah siap disiksa di kubur, bukan diselamatkan. Na'udzubillah. Oleh karena itu, tuan-tuan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah sekalian, baca surat Al-Mulk. Niat kita diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Diselamatkan oleh Allah dari kubur, lubang dari lubang neraka. Menetapkan hati kita saat ditanya oleh mungkar nakir, kita boleh pandai jawab. Ini semua barakah surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji kalian siapa di antara kamu yang sebaik-baik amalan. Yang saya herankan, umat Islam yang segitu indahnya Islam, segitu mudah amal salih, tapi banyak yang malas. Malas alasan sibuk, malas alasan hawa nafsu, malas alasan dunia, syahwat, harta, anak, keluarga. Kalau sudah masuk di dunia kubur, baru dia nampak hakikah berlaku dan perbuatannya. Di situ dia bercakap, ya Allah, kurbankan semua keluarga saya siap.
saya ikhlaskan semua jadi korban, orang tua saya, istri saya, anak saya, cucu saya, harta saya, semua masuk neraka, tapi ya Allah saya mau selamat sendiri. Itu berkata orang kalau sudah masuk di sana, dia akan nyesal, dia akan sedih, tapi tidak ada guna kalau sudah nyesal di dalam sana. Tidak ada guna. Sekarang nyesal ada guna. Kalau nyesal merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau kita sedih menjadi orang segera taubatan nasuha, mengisi amal salih, mengisi taqwa dan mengisi apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Baru akan terwujud saat kita menghadapi kematian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa istimewa dari Allah. Ini Allah panggil, hei jiwa yang tenang, sini, jangan takut, jangan khawatir. Allah sambut, Allah jemput, Allah muliakan orang-orang yang berjuang dalam kehidupannya karena Allah, dan dia wujudkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia wujud hidupku, matiku karena Allah. Di situ nanti di akhir hayat Allah jaminkan husnul khatimah. Tuan-tuan jemaah sekalian, sisa umur kita tidak ada yang boleh tahu.